Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi, diberi kesempatan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa bertemu lagi dalam pelajaran akidah ini. Kita akan bahas atau kita lanjutkan pada macam tauhid yang ketiga, yaitu apa? Tauhid al-asma was sifat. Ya. Jadi kita akan mulai ya dengan pembahasan tauhidul asma was sifat. Ya. Sekedar kita mengingatkan lagi bahwa para ulama ya membagi tauhid ada tiga ya, yakni tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah tentunya kita sudah membahasnya ya, sudah selesai pembahasannya secara global, secara umum. Ya. Oleh karena itu kita lanjutkan, yakni pada tauhid al asma was sifat. Ya. Di sini ada kata al asma dan juga ada as sifat. Asma tahu ya kita, nama-nama ya. Ini mengisahkan Allah dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. As-sifat, la sifat. Apa sifat itu? Ma huwa sifat? Sifat adalah apa? Hal yang menjelaskan tentang keadaan zat, itu namanya sifat. Yang menjelaskan keadaan zat itu namanya sifat. Ya. Jadi kalau nama-nama jelas ya nama. Allah memiliki nama-nama. Kemudian sifat, ya ini apa? Hal yang menjelaskan tentang zat Allah Subhanahu wa taala namanya sifat. Jadi misalnya apa? Allah hidup, Allah kan hidup ini. Allah berkuasa. Allah itu Al-Alim, apa? Dzul ilm, memiliki ilmu ya. Allah itu fis sama ya. Atau istawa 'alal 'arsy, di langit, atau beristiwa di 'arsy, itu namanya sifat. Karena menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada nama, ada sifat ya. Nama misalnya Ar-Rahman ya, Ar-Rahim, itu nama ya. Kalau sifat misalnya lam yalid wa lam yulad ya, ya kan? Misalnya dalam qul huwallahu ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah as-samad, nama. Kemudian lam yalid wa lam yulad, ini sifat. Allah tidak apa beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Allah tidak ada yang menyamai. Ini namanya sifat. Jadi yang kita belajar ini tauhid asma wa sifat, yakni tauhid tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga bahwa Allah memiliki nama-nama dan Allah juga memiliki sekian sifat. Itu ya harus difahami, harus dibedakan juga antara nama dan sifat. Nah, dalam nama Allah itu menunjukkan sifat. Misal Allah Ar-Rahman, namanya Ar-Rahman. Ada sifat apa? Dzur Rahmah, memiliki kasih sayang, memiliki rahmat. Allah itu namanya apa? Al-Hayyu ya, yang maha hidup. Maka Allah Dzul Hayyah, Allah itu memiliki kehidupan. Sehingga sekali lagi Allah memiliki nama. Nah, dalam nama-nama Allah itu menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Cuman sifat Allah tidak hanya dibatasi pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Seperti tadi lam yalid wa lam yulad. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak beranak dan tidak beranakkan. Wala yudkhil la ta'khudhu sinatun wala naum. Sifat Allah itu la ta'khudhu sinatun wala naum. Jadi tidak ngantuk, tidak tidur. Faham ya? Antara nama dan sifat. Jadi tauhid asma wa sifat adalah menauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dibahas lebih lanjutnya. Sebelum kita bahas ke itu, apa sih pengaruhnya gitu ya? Apa sih pengaruh dari tauhid asma wa sifat dalam diri kita? Kalau kita akan mempelajari tapi enggak ada pengaruhnya, enggak ada faedahnya untuk apa kan gitu ya? Maka apa sih pengaruhnya kalau kita mempelajari, memahami, mengamalkan asma wa sifat ini? Apa sih pengaruhnya? Gitu. Maka di sini dikatakan di buku itu ya, wa atharu dzalika fi sulukil muslim. Ya. Jadi al-imanu bil asma'i wa sifat wa atharu dzalika fi sulukil muslim. Jadi beriman kepada asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah dan pengaruhnya ya dalam perilaku seorang muslim. Ini yang penting ya. Di samping kita menghunjam dalam keyakinan kita, juga tercermin dalam perilaku kita. Nah, kalau orang mukmin, orang yang beriman dengan asma wa sifat itu perilakunya seperti ini loh, gitu. Ya. Anna lil imani bil asma'illahi wa sifatihi atharan 'azimatan fi nafsil muslimi wa tahqiquhu li ibadati rabbih. Bahwa iman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu memiliki pengaruh yang sangat besar ya, dalam diri seorang muslim dan di dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nanti kalau seorang itu tauhid asma wa sifatnya ini benar ya, maka nanti akan memiliki atau bisa terlihat dari perilaku dia dan dalam bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang tauhid asma wa sifatnya ini benar, dia akan paling semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan meraih mana amalan-amalan saleh yang dia bisa kerjakan dalam kehidupan dia. Famin athariha tilkal ma'ani alladhi yajiduha al-'abdu fi ubudiyati al-qalbiyati allati tathmuru at-tawakkul 'ala Allah ta'ala wal i'timadu 'alaihi ya. Wa hafidha jawarihahu wa khatarat qalbuhu wa dabata hawajisuhu hatta la yufakkiru illa fima yardallahu ta'ala wa yuhibbu lillahi wa fillahi bihi yasma'u wa bihi yabsiru wa ma'a dzalika huwa wasi'ur rahmani wa husnul dhani bi rabbih. Jadi salah satu pengaruh ya ini dari makna-makna yang dia dapati ya, seorang hamba ya ini dalam ubudiyah qalbiyah, ibadah dalam hatinya ini ya, yang enggak bisa terlihat ini ibadah dalam hatinya ini. Bagaimana penghambaan dia dalam hatinya ini yang akan menumbuhkan sikap tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tauhidnya asma wa sifat itu benar, dia akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menserahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menyandarkan semua permasalahan, dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akan terjaga perilaku anggota tubuhnya ya. Ucapannya, tangannya ya, kakinya, melangkahnya itu akan terjaga untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang tersirat dalam hati ya, yang tersirat dalam dadanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala ya.
dan bisa mengendalikan pikirannya juga begitu ya, hawajisnya ya. Pikirannya akan dia kendalikan untuk Allah Subhanahu wa taala hingga la yufakkiru illa fi ma yardallah. Dia tidak berpikir kecuali apa-apa yang memang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pikirannya di sini enggak ada untuk berbuat jahat, untuk menginginkan menyakiti orang, ada gitu ya. Tapi bagaimana dia berpikir untuk ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah agar ridho kepada saya. Itu yang terpikir di sini ya. Orang yang benar-benar dalam mengimani tauhid asma wa sifat. Wa yuhibbul lillah, dia mencintai karena Allah dan untuk Allah. Dan dengan Allah dia mendengar. Ya. Yani apa? Dan dengan apa? Allah dia melihat. Meskipun demikian, wahwa apa wasi'ur roja, dia sangat berharap kepada Allah ya. Dan husnudzoni bi rabbi, dan juga sangat husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak kemudian apa pesimis ya. Wah, saya gini bagaimana ya? Apa saya bisa? Nanti bagaimana kalau seperti ini? Ini hanya pesimis ya. Atau dia buruk sangka kepada Allah. Allah itu mungkin tidak mengabulkan doa saya. Allah itu mungkin tidak memberi saya hidayah. Allah itu mungkin tidak memberi kekuatan. Tidak ya. Tapi senantiasa optimis ya. Senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang benar dalam mengimani tauhid asma wa sifat ya. Tip, nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang ya. Kita cukupkan demikian ya. Inilah pembahasan tauhid asma wa sifat ya. Kalau benar-benar kita fahami dengan sebenarnya, kita resapi, kita hayati dan kita amalkan, akan memiliki pengaruh yang luar biasa dalam apa pikiran kita, dalam hati kita, dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.